Pemirsa, ekonomi global dan domestik sedang banyak ujian, namun negara memang harus tetap kuat berdiri. Salah satu kuncinya ada di APBN yang tetap terjaga. Itulah kenapa di tahun 2025 hadir dengan serangkaian aturan pajak baru mulai dari PPN barang mewah sampai ke pajak kripto. Bukan sekedar menambah pemasukan ya pemirsa, tapi memastikan semua sektor ikut gotong royong menjaga Indonesia. Dan langsung saja pemirsa, kita akan lihat lagi pajak yang baru berlaku tahun 2025. Apa saja sih pemirsa? Kita akan lihat ya pemirsa. Yang pertama kita akan membahas yang di awal tahun 2025 yaitu PPN 12% untuk barang jasa yang mewah. Jadi pemirsa, kalau kita ingat lagi untuk 1 Januari 2025, ini tarif PPN dinaikkan menjadi 12%. Tetapi pemirsa, ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Misalnya saja pemirsa, ini untuk mobil sport, properti mewah, perhiasan premium, dan juga layanan eksklusif lainnya. Jadi itu yang dikenakan tarif untuk 12%. Sementara itu barang jasa non mewah tetap dikenakan tarif efektifnya 11%. Ini yang pertama pemirsa, kalau kita ingat di 1 Januari 2025. Kemudian yang kedua, kita beralih dari 1 Januari ke 5 Januari 2025 karena ada kebijakan terkait dengan opsen PKB dan juga BBNKB. Nah, yang menjadi pertanyaan sebetulnya opsen itu apa sih? Jadi opsen adalah pungutan tambahan yang dikenakan kabupaten kota di atas tarif pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB provinsi. Kan kita sudah melihat ini dan kita melihat berapa sih besarannya. Jadi berapa besarannya adalah 66% dari tarif pokok PKB dan juga BBNKB yang berlaku di provinsi. Tapi pemirsa, yang perlu diingat, pemungutan dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, bukan provinsi. Jadi nantinya penerimaan opsen akan masuk ke kas daerah kabupaten kota untuk membiayai layanan publik. Dan kebijakan ini berlaku untuk semua wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut, termasuk kendaraan pribadi dan juga komersial. Diingat lagi, ini berlaku pada 5 Januari 2025 dan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau kita kenal dengan Undang-Undang HKPD. Selain terkait dengan opsen dan juga tadi tarif 12% pemirsa, kita akan melihat ada kebijakan lainnya, yaitu terkait dengan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari omset bruto oleh marketplace. Yang ini sudah dimulai pada 14 Juli 2025 dan ini didasari pada PMK nomor 37 tahun 2025. Kini menjadi pertanyaan, siapa yang dikenai dan juga berapa batas omsetnya? Jadi untuk omset tahunan ini di antara 500 juta rupiah hingga 4,8 miliar rupiah. Mereka akan otomatis dikenai PPh 0,5% yang dipungut oleh marketplace sebagai pemotong dan juga penyetor pajaknya. Lalu bagaimana dengan yang lainnya atau omsetnya yang di bawah 500 juta rupiah per tahunnya? Jadi omset yang kurang atau setara dengan 500 juta rupiah per tahun ini mendapatkan pembebasan dari pemungutan tersebut. Namun ada syaratnya ya pemirsa, nggak serta-merta aja langsung tidak ada pemungutan. Harus ada syarat, yaitu jika pedagang menyampaikan surat pernyataan omset kurang atau setara dengan 500 juta rupiah kepada marketplace. Jadi harus ada yang diyakini dulu ya pemirsa. Selanjutnya kita juga akan melihat ada terkait dengan pajak kripto. Karena berdasarkan PMK 50 tahun 2025, ini berlaku pada 1 Agustus 2025, kalau sebelumnya tadi pada 14 Juli ya pemirsa. Meskipun transaksi jual beli aset kripto ini dibebaskan dari PPN, tapi jasa pendukungnya tetap dikenakan PPN 12%. Kira-kira apa sih jenis jasa yang tetap dikenakan PPN? Yang pertama itu terkait dengan swap. Swap atau pertukaran antara aset kripto atau antar aset kripto dan antar aset lainnya. Ini dikenakan. Kemudian yang kedua, dompet digital atau digital wallet yang juga menyimpan aset kripto. Ini dikenakan pemirsa. Yang ketiga, ini verifikasi transaksi. Dari sisi miningnya, staking, node validatornya ini dikenakan. Kemudian yang keempat, platform perdagangan ini dari exchange yang marketplace kripto juga kena nih pemirsa. Dan ada jasa kustodian aset kripto.
Jadi pemirsa, kalau kita melihat tadi nih, walaupun PPN untuk transaksi spotnya dihapus, tapi layanan yang membantu atau memfasilitasi atau juga mengamankan transaksi kripto tetap dikenakan PPN. Sementara itu pemirsa, untuk PPh final atas transaksi kripto ini menjadi 0,21%, nanti dimulai pada tahun 2026, sedangkan untuk platform di luar negeri ini kenanya 1%. Tidak hanya ini pemirsa, kita lihat lagi untuk tahun 2025. Ini yang paling baru pemirsa akhir-akhir ini kalau melihat ini terkait dengan emas yang mana dikenakan PPh 0,25% untuk bullion bank. Ini berlaku untuk transaksi emas batangan atau bullion ini melalui bullion bank yang baru-baru ini sudah diresmikan ya pemirsa pada beberapa bulan lalu. Kemudian ini juga mendorong perdagangan emas yang lebih transparan dan juga terpantau pajak. Maka dari itu dikenakan PPh 0,25% untuk bullion bank. Itulah tadi pemirsa kalau kita ingat untuk peraturan ataupun perpajakan yang dikenakan baru di tahun 2025. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.